warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Gimana nih? Sehat semuanya? Sehat Pak, alhamdulillah. Apakah ada yang tidak ada yang sudah vaksin? Belum. Ini ada yang vaksin nggak ya? Ya Pak, Ada ya. Gimana? Sehat ya semuanya? sehat Pak. Diberikan kesehatan ya. Oke. Kita mulai saja pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan Jupiko dipimpin doanya, Jupiko. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah kita baiknya berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih, Jupiko. Baik, siswa-siswi pelajar Pancasila ya, yang selalu terus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mudah-mudahan terus memiliki akhlak yang mulia ya. Kalian adalah salah satu pelajar Pancasila ya. Dan jangan sampai terus meninggalkan ya perintah-perintah dan melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh Tuhan yang masing-masing ya, yang selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Sang Pencipta baik dari agama manapun ya. Dan kemudian mudah-mudahan kalian semua terus juga melakukan terus menjalankan kebinekaan secara global ya, yang selalu mencari dan belajar mengenai budaya-budaya yang ada di Indonesia dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga selalu menjalankan kegiatan gotong royong ya. Dan selalu mandiri dan terus bernalar kritis ya, dan selalu menjadi siswa yang kreatif. Nah, ini adalah salah satu profil pelajar Pancasila. Dan mudah-mudahan siswa-siswi kelas 7E di sini mampu melaksanakannya dengan baik dan menjalankannya dalam kehidupan ya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat dan negara. Baik, Bapak ingin bertanya kepada Jupiko untuk minggu kemarin tugas dari Bapak masih ingat? Masih Pak. Coba dibaca. Bentar, Pak. Latar kelahiran Pancasila. Ya. Coba tugasnya dibaca. Bentar. Yang latihannya aja Pak. Ya. Gambar 1. Rumah dengan pondasi yang tidak kuat mengakibatkan rumah miring dan dapat roboh. Gambar 2. Rumah dengan pondasi yang kuat dirancang tahan gempa bumi dan disebut juga dengan rumah dome. Mengapa kedua rumah tersebut berbeda? Gambar 1 memiliki pondasi yang tidak kuat, gambar 2 memiliki pondasi yang kuat. Bagaimana agar rumah gambar 1 seperti rumah gambar 2? Gambar 1 harus membuat pondasi yang lebih kuat. Terus? Tunggu Pak, sebentar lagi loading.
Dasar negara usulan Muhammad Yamin dalam pidato di depan sidang BPUPKI. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Dasar negara usulan Muhammad Yamin dalam naskah tertulis. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar negara usulan Soepomo dalam pidato di depan sidang BPUPKI. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Dasar negara usulan Soekarno dalam pidato di depan sidang BPUPKI. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Dasar negara dalam Piagam Jakarta. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Udah, Pak. Oke, terima kasih Jupiko sudah menjawab tugas minggu lalu ya. Baik, kita masih dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan kita untuk membuka kameranya semuanya ya. Kita nyanyikan lagu 17 Agustus dulu ya. Oke, dalam ketukan ketiga kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Akhirnya bangsa Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Ada yang hafal di sini? Coba Bapak minta Rosi. Silakan Rosi. Ya, Pak. Ya. Saya lupa tadi yang nyanyi apa, Pak? Saya lupa. 17 Agustus. Oh, 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Akhirnya bangsa Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Ya, bagus. Suaranya bagus banget itu. Semangat ya. Oke. Baik, Dalva sekarang. Dalva. Silakan Dalva. Ini Dalva udah siap banget tuh senyum-senyum. Nyanyi lagi, Pak. Hah? Nyanyi lagi. Iya, coba. Soalnya kalau bareng-bareng itu tadi nggak kedengeran. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa.
tanda lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama ayat masih dikandung badan, Kandung badan. dikandung badan, kita Kita tetap tetap setia, setia mempertahankan. mempertahankan Indonesia. Kita Kita tetap tetap setia, setia, tetap setia setia membela membela. negara kita. Bagus. Kita Oke, terima kasih. Semuanya hafal ya. Jangan sampai nggak hafal. Nanti kalau nggak hafal tidak mengetahui lagu nasional ya. Karena lagu nasional ini adalah salah satu lagu. Kalau kita hafal lagu nasional itu adalah salah satu ciri di mana masyarakat yang mencintai tanah airnya sendiri. Ya. Oke, sekarang sudah masuk 24 siswa yang hadir. Nanti tolong Bapak kamu absen ya, bilang hadir ya gitu ya. Abian ada nggak Abian? Hadir, Pak. Oke. Andika? Andrian? Hadir, Pak. Arya? Hadir, Pak. Azka? Bianca? Hadir, Pak. Dava? Dava Rizky? Dalva? hadir, Pak. Diana? Ada Diana? Hadir, Pak. Elisa? Hadir, Pak. Oke. Fazri? Hadir, Pak. Fitria? Habib? Habib Ignayana? Hadir, Pak. Jupiko? Hadir? Kaisara? Hadir. Ansa? Ansa? Hadir, Pak. Kaila? Saya, Pak. Lutfi? Lutfi? Anda? Hadir, Pak. Muhammad Arjuna? Muhammad Farel? Muhammad Ramzi? Muhammad Yuda? Hadir, Pak. Nabila? Nabila? Nairia? Hadir, Pak. Nazwa? Hadir, Pak. Putri Anggraini? Hadir, Pak. Ya, Raifa? Raifa? Rasya? Repal? Repal? Rosi? Saya, Pak. Ya, Rizky Riana? Hadir, Pak. Ya, Salwah? Hadir, Jafran? Hadir, Pak. Jikra? Hadir, Pak. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir ya. Ini yang baru masuk siapa nih tadi nih? Siapa yang baru masuk tuh? Yang baru masuk siapa? Siapa yang baru masuk? Absen ya? Oke, tidak ada. Kita lanjutkan materi. Bisa terlihat nggak? Bisa, Pak. Terlihat, Pak. Oke ya. Baik, ini adalah materi lanjutan minggu lalu ya. Sekarang kita
Apa yang kalian lihat di sini? Apa yang terlihat? Kok ada coretan ya? Oke, penetapan Pancasila. Tahu? Bisa kelihatan nggak, nak? Semuanya? Siapa? Bisa. Coba baca. Rizky. Bisa ya? Nah, di sini yang kalian lihat adalah salah satu gedung juang, ya, gedung Pancasila, ya. Penetapan Pancasila atau penetapan dasar negara. Jadi dasar negara itu adalah salah satu fondasi yang sudah dirancang oleh Panitia 9 pada saat itu. Ya. Dan di sini kita masih perlu mendiskusikan lagi, ya, sebelum kita lihat penetapan dasar negara Indonesia secara resmi. Dalam membahas pada saat itu BPUPKI mengadakan sidang, ya. Sidang kedua tanggal 10 sampai tanggal 14 Juli. Dan sidang itu dilakukan di Jalan Pejambon, Jakarta. Tahu Jalan Pejambon nggak? Apakah di sini ada yang pernah melihat gedung Pancasila? Bapak tanya. Halo? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Ada di Jakarta ya. Nah, pada saat sidang itu membahas rancangan dasar hukum tertulis, ya, yang akan dijadikan undang-undang, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang akan didirikan. Dan pada saat itu naskah Piagam Jakarta yang telah disusun kemudian akan dijadikan sebagai bagian pembukaan dari dasar hukum tertulis, ya. Nah, setelah bersidang, seluruh anggota BPUPKI setuju terhadap naskah yang dibuat atau dirancang. Ya. Undang-undang ini disebut hukum dasar tertulis. Ya. Dengan demikian, mereka juga setuju terhadap urutan serta rumusan 5 sila Pancasila yang ada di dalam pada saat itu. Ya. Yang ada di dalam Pancasila. Nah, kemudian seluruh isi rancangan dasar hukum tertulis itu disepakati, ya, selesai sudah fondasi negara Republik Indonesia atau dasar negara dan tinggal mendirikannya. Kemudian tugas daripada BPUPKI pada saat itu dibubarkan, ya. Kemudian tiba waktunya bagi para tokoh atau para pemimpin bangsa untuk memikirkan bagaimana cara mendirikan negara. Saat itu kekuatan Jepang juga mulai melemah, ya. Dan juga pada saat waktu itu negara Jepang, ya, kota Hiroshima dibom oleh sekutu, ya, pada tanggal 6 Agustus 1945. Mungkin kalian pernah mendengar atau pernah belajar pada waktu SD, ya, bombardir kota Hiroshima. Pernah mendengar nggak? Kota Hiroshima. Pak. Hah? Nah, ya. Nah, di sini Undang-Undang Dasar, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini adalah rancangan, ya. Pada saat itu Undang-Undang Dasar dirumuskan, ya, oleh para tokoh negara. Kemudian BPUPKI dibubarkan, ya. Dan pada saat itu seluruh anggota BPUPKI setuju terhadap naskah yang sudah dirancang, ya, naskah yang tadi Undang-Undang Dasar itu. Undang-Undang Dasar itu disebutnya adalah hukum tertulis, ya. Dengan demikian semua anggota setuju terhadap rumusan yang dirancang, ya. Dan rumusan Pancasila tersebut di dalamnya ini akan tertulis di dalam Undang-Undang Dasar. Ya. Kemudian Presiden pertama kita
memproklamasikan kemerdekaan. Pada saat itu ada beberapa kelompok dari Jepang ya mereka itu tidak ingin melihat atau tidak terlihat melihat bangsa Indonesia itu lemah. Ya. Jepang akhirnya memaksa 3 tokoh nasional, ya, 3 tokoh dari Indonesia untuk berunding, ya, untuk segera menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang harus merdeka. Dan akhirnya tanggal 18 Agustus ya tahun 1945 Bapak Soekarno dan Hatta dan Bapak Rajiman pergi ke kota Singapura ya pada saat itu. Dan saat para tokoh nasional tersebut dalam perjalanan, lalu pasukan Amerika terus menghantam atau membombardir Jepang, ya, sampai ke kota Nagasaki. Nah, bom tersebut masih terus dilakukan oleh Amerika. Kemudian Bapak Soekarno berunding yang menuju Vietnam, kemudian menuju Jepang juga ke kota Nagasaki, dan saat itu Jepang akhirnya memberikan dukungan kepada bangsa Indonesia, ya, dan Jenderal Jepang juga pada saat itu memberikan semangat. Ya. Bahkan menyebut bangsa Indonesia boleh merdeka pada tanggal 24. Mereka menentukan tanggal 24. Jepang seolah-olah akan membantu Indonesia agar merdeka. Sehingga Indonesia akan merasa berhutang budi dan terus bergantung pada Jepang saat itu juga. Kemudian disepakati bentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI ya sebagai pengganti BPUPKI. Tadi kan BPUPKI itu sudah dibubarkan, ya. Nah, kemudian para tokoh membentuk kembali Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia atau disingkat menjadi PPKI, ya. Dan akhirnya Soekarno menjadi ketua PPKI dan Muhammad Hatta ditunjuk sebagai wakil PPKI. Kemudian mulai dari sidang pada tanggal 16 Agustus Jakarta ya dilaksanakan di Jakarta untuk menyiapkan kemerdekaan. Tapi akhirnya para tokoh dan pemuda ya situ ada Wikana, ada Khairul Saleh mendesak agar Indonesia cepat untuk merdeka secepatnya ya. Kalau tidak dengan cepat, tidak didesak dengan cepat, maka Amerika dan Jepang mereka pura-pura dekat dengan Indonesia pada saat itu ya. Maka setelah para tokoh dan para pemuda mendesak untuk segera membuat proklamasi ya, teks proklamasi, dan akhirnya hasil daripada desakan para tokoh dan para pemuda bangsa Indonesia, maka tanggal 17 Agustus Soekarno dan Hatta akhirnya dengan seluruh bangsa Indonesia memberitahukan atau memproklamasikan. Jadi memproklamasikan ini artinya adalah memberitahukan kepada seluruh ya. Informasi proklamasi ini memberitahukan bahwa kemerdekaan Indonesia, bahwa Indonesia sudah merdeka, ya itu namanya proklamasi. Dengan menyatakan merdeka, lalu bangsa Indonesia mulai mendirikan negara, ya, yang dibangun di atas pondasi atau dasar Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah pondasi, ya ingat Pancasila ini adalah pondasi atau dasar negara yang akan dibangun di atas pondasi atau dasar
Pancasila. Jafran bikin apa ya? Kok bisa coret-coretan gitu ya? Jafran. Pencet, Pak. Ini yang warna hijau Jafran ya? Kok bisa ya? Pakai apa Jafran? Oke. Bisa dihapus nggak nih Jafran? Coretannya. Nah, akhirnya setelah proklamasi dilakukan ya diketuai oleh Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta serta seluruh masyarakat ya. Kemudian para tokoh memikirkan untuk menetapkan dasar negara. Apa dasar negara itu tadi? Apa sih dasar negara itu? Siapa yang tahu? Ada yang tahu dasar negara apa? Pancasila. Pancasila. Iya. Ya. Nah, setelah Indonesia merdeka, lalu dasar negara yang sudah ada, yaitu berupa Pancasila, itu harus ditetapkan, dipikirkan. Ya. Rumusan Pancasila sudah disepakati oleh semua pihak, para tokoh, ulama, dan lainnya. Ya. Lalu beberapa pihak masih belum merasa nyaman dengan rumusan tersebut karena menyangkut rumusan sila ke-1 pada saat itu, yaitu ketuhanan sebagai sila pertama. Ya. Dan sebelumnya semua sudah sepakat dengan rumusan ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam. Ya, mungkin apakah kalian pernah mendengar dulu Pancasila dari sila ke-1 itu adalah ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam. Pernah mendengar nggak? Nah ya. Nah, akhirnya apa masyarakat Indonesia mengajukan usulan agar rumusan daripada sila ke-1 yang tadi isinya adalah menjalankan syariat Islam. Karena di Indonesia ini banyak agama ya, tidak hanya agama Islam. Ya, karena di sini hanya berkewajiban menjalankan syariat Islam. Dan akhirnya masyarakat yang beragama lain mengusulkan untuk merubah sila pertama itu. Ya. Dan kemudian menurut Hatta, ya, menurut Hatta pada hari yang sama setelah proklamasi banyak tokoh yang datang kepada dia. Ya. Kemudian mereka minta agar rumusan sila ketuhanan diubah. Dan lalu Bung Hatta juga menghubungi Ki Bagus Hadikusumo. Nah, ini adalah foto daripada Ki Bagus Hadikusumo. Ya. Nah, kemudian beberapa tokoh Islam dan yang tokoh lainnya berdiskusi mereka untuk berpikir untuk menyepakati sila pertama yang akan dirubah itu. Dan akhirnya mereka sepakat dengan tulisan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Nah, ini bisa dilihat ya gambarnya ya. Nah, persetujuan para tokoh Islam itu dipandang sebagai hadiah pada seluruh bangsa Indonesia. Rumusan Pancasila pun menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan inilah yang menjadi rumusan resmi Pancasila. Nah, pada tanggal 18 Agustus, akhirnya PPKI pun bersidang menetapkan pembukaan dasar hukum tertulis tersebut. Ya, rumusan Pancasila itu tercantum di dalam bagian pembukaan tersebut. PPKI juga menetapkan Soekarno dan Bung Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, ya, dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang sering disingkat menjadi KNIP. Ya. Nah, di sini dalam perbandingan rumusan sila Pancasila ya yang kalian lihat di layar, rumusan Piagam Jakarta. Ya, rumusan Piagam Jakarta ini disahkan pada tanggal 22 Juni 1945. Ya, isinya bisa dibaca nggak isinya? Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya.
Nah ini, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini adalah rumusan Piagam Jakarta. Ya, di dalam di sini di sila ke-1 ya, yang ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam akhirnya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, karena dalam di Indonesia tidak hanya terdiri dari agama Islam saja. Maka dari itu para tokoh mengganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Bisa dipahami semuanya, anak-anak? Pak. Bisa, Pak. Ya, oke. Saya ada. Pak, ini Zoom-nya Ya. pengen berakhir ya, Pak? Iya. Ini berakhir. Makanya ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Hah? Tidak ada, Pak. Wow, nggak ada yang mau bertanya. Kenapa nggak mau tanya? Hah? Kalau nggak ada yang mau tanya berarti Bapak yang mau tanya deh. Ya. Coba Bapak tanya nih, Kaila Aulina. Kaila, bisa mendengar Bapak? Iya, Pak. Ya. Kaila bisa menyebutkan Pancasila yang dirubah dari yang dengan perubahannya. Coba kalimat yang sebelum dirubah apa, Kaila? Rumusan daripada Piagam Jakarta yang terdapat dalam sila Pancasila. Kalimat yang sebelum dirubah dulu, yang tadi Bapak kasih tahu. Tunggu, Pak. Atau yang lain yang udah bisa silakan angkat tangan. Present. Ya. Sila yang terdapat dalam Piagam Jakarta yang sebelum dirubah kemudian diganti. Yang lama apa kalimatnya? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ayo. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam. Bagi pemeluk. Oke, ada lagi yang tahu? Arya tadi angkat tangan, Arya. Dasar negara dalam Piagam Jakarta sebelum dirubah. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oke. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kemudian kalimat yang diganti apa? Yang kalimat yang diganti? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, oke ya. Jadi dirubah ya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang merubah rumusan itu? Ada yang tahu? Siapa sih yang merubah? Ayo, siapa yang merubah rumusan Piagam Jakarta menjadi ke Pancasila yang Panitia 9. siapa? Panitia 9. Panitia 9. Ayo. Panitia Kayaknya deh. yang disingkat itu. Ayo, siapa? Siapa sih yang merubah? Yang diketuai oleh Bapak Soekarno dan
Muhammad Hatta yang disingkat PPKI. PPKI apa singkatannya? Ada yang tahu nggak? PPKI singkatannya apa? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Hah? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ada berapa jumlah dari PPKI? Ada berapa? Siapa yang tahu? Ada berapa sih jumlah itu anggota PPKI? Hah? Jumlah anggota awal dan anggota tambahan. Ada yang tahu nggak? Yang tahu angkat tangan. 21 orang, Pak. 21. Tambahannya? Tambahannya berapa? 6 orang. 6, betul. Oke, ya. Nah, itu. Nah, kemudian tadi yang Bapak jelaskan mengenai yang menyerah kepada sekutu, ya. Jepang yang menyerah kepada sekutu dan akhirnya sekutu membombardir Jepang. Di manakah kota yang dibombardir itu? Hiroshima, Pak.